Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa di masjid yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Setelah sekian lama kita tidak bisa berjumpa, belajar secara langsung ya, dengan istilah mungkin offline, walaupun mungkin online, alhamdulillah lewat daring dalam jaringan ya, alhamdulillah kita masih tetap bisa untuk bertemu ya. Dan tentunya bagi setiap muslim kita meyakini bahwa setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba itu pasti akan ada akhirnya gitu. Fa inna ma'al usri yusran ya. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi akan kita merasakan silih berganti dari satu hari ke hari yang lain. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini materi yang diminta oleh panitia adalah berkaitan dengan pendidikan anak ya di masa kini ya. Dengan istilah mungkin di masa banyak sisi sih. Diartikan dunia pendidikan masa kini berkaitan dengan mungkin era digital, berkaitan abad milenium atau istilah-istilah yang lain. Atau mungkin ada sebuah pertanyaan ya, dari sekian kaum muslimin. Pertanyaannya, jadi adakah perbedaan pendidikan masa lalu dengan pendidikan masa kini gitu? Atau pertanyaan lain, adakah perbedaan anak-anak masa kita dahulu dengan anak-anak hari ini? Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisi lain mungkin juga orang berkata, terutama semua kita para orang tua, timbul satu was-was, rasa takut dengan kondisi masa depan anak kita. Dan rasa takut terhadap masa depan anak kita bagi seorang muslim dan tentunya manusia secara umum, rasa takut itu ada dua. Ada rasa takut berkaitan dengan masa depan dunia anak kita, artinya masa depan berkaitan dengan masalah dunia. Jadi bagaimana anak kita setelah kita, berkaitan dengan
kerja mereka, hidup mereka, makan mereka. Dan itu tidak hanya dirasakan oleh orang miskin. Bahkan mungkin orang yang melimpah luah harta juga timbul rasa takut itu. Yang kedua, rasa takut yang ada pada diri terutama seorang mukmin, pada diri manusia terutama orang mukmin, rasa takut berkaitan dengan masa depan anak kita. Gimana kondisi anak kita tentang kesolehannya, agamanya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya di masa yang akan datang. Rasa takut ini mesti ada gitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep, memberikan makhraj. Makhraj artinya jalan keluar. Yang jalan keluar ini tentunya jalan yang paling tepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah yang keempat, surah An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyah di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Ayat ini walaupun berkaitan dengan masalah waris, tetapi makna ibrah dari ayat ini memiliki makna yang luas. Wal yakhsha, dan takutlah. Artinya di sini wal yakhshallah, dan takutlah kepada Allah. Itu orang-orang yang mereka meninggalkan anak cucu. Artinya generasi, anak cucu, anak dzurriyyah di'afa, yaitu anak yang lemah. Khafu 'alaihim, mereka takut, artinya para orang tua tersebut merasa takut atas mereka, anak-anaknya. Falyattaqullaha, maka kalian bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar, yang baik. Ayat ini walaupun dari sisi asbabun nuzulnya adalah berkaitan dengan masalah waris, di mana ayat ini menunjukkan bahwa seseorang ketika mendekati ajal terkadang merasa was-was, takut dengan anaknya. Dzurriyyah di'afa, khafu 'alaihim. Imma rasa takut itu disebabkan seorang bapak yang banyak harta tapi anaknya belum dewasa. Mungkin di antara kita banyak yang umurnya masih muda meninggal dunia, kemudian anaknya masih kecil, hartanya banyak, maka ia merasa takut hartanya tidak akan sampai ke anaknya. Ima disebabkan mungkin para pengasuh seperti pamannya atau saudaranya tidak akan amanah untuk memberikan dan menjaga harta anaknya. Atau dia meninggal dunia dalam kondisi tidak punya apa-apa, artinya tidak ada yang akan diwariskan untuk anaknya, sehingga ia merasa takut bagaimana kehidupan anak setelahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, falyattaqullaha,
bertakwalah kamu kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa ketakwaan seseorang itu akan memberikan pengaruh kepada penjagaan anaknya. Artinya Allah akan menjaga anaknya setelah ia meninggal dunia. Oleh sebab itu, ada riwayat dari ulama salaf seperti diriwayatkan dari Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala. Beliau berkata, sungguh aku menambah salatku li ajlik. Dia berkata kepada anaknya, aku menambah salatku. Artinya tidak salat hanya salat wajib, salat ba'diyah, salat qabliyah, salat malam karenamu, bukan berarti tidak ikhlas karena Allah, tetapi dia berharap dengan salat itu memberikan pengaruh kepada anaknya. Jadi kalau antum ingin bahagia anak setelah antum, setelah kita, takwalah kita hari ini. Allah akan menjaga anak kita, akan menjaga harta anak kita, akan menjaga kehidupan anak kita dengan ketakwaan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan pada surah Al-Kahfi. Jadi pada surah Al-Kahfi ayat 82. Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah wa arada rabbuka ayyuballigha ashuddahuma wa yastakhrija kanzuhuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Kita ambil bagian terpenting dari ayat ini, bahwa Allah mengkisahkan dalam surah Al-Kahfi ya perjalanan Nabi Musa dengan Khidir. Salah satunya di situ dikisahkan bahwa ada kanzun atau ada harta yang dipendam, ada harta yang menjadi harta karun dan itu berada di bawah tembok. Ketika kedua bapaknya meninggal, maka kedua bapaknya meletakkan atau menyimpan di bawah dinding itu, di bawah tembok tersebut. Lalu Allah mengkisahkan Allah menjaga harta tersebut sampai kedua anaknya, ya tentunya ketika tinggal yatim itu sampai dewasa dan sampailah harta itu ke tangannya. Apa yang menyebabkan ataupun apa salah satu sebab Allah menjaganya? Maka dikatakan wa kana abuhuma salihah, bahwa bapak dan ibunya keduanya adalah saleh. Nah, ayat ini memberikan satu ibrah yang sangat berharga bagi setiap kita, orang tua, bapak atau ibu. Jadi semua ibadah yang kita lakukan hari ini berupa ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, ketakwaan, itu punya asar untuk kehidupan anak kita setelah kita. Ya. Oleh sebab itu, sejarah membuktikan bahwa orang-orang soleh itu memberikan generasi soleh. Artinya orang-orang soleh itu
muncul setelahnya orang-orang soleh. Kalau ayat ini adalah berkaitan dengan harta, berkaitan dengan waris, makna zahir dari ayat itu, secara otomatis ayat ini pun memberikan satu faidah, satu pelajaran bahwa kalau kita ingin punya anak soleh, ya mungkin kita berharap hafalannya kuat, jadi hafid dan sebagainya. Itu tidak berkaitan dengan kecerdasan kita. Tidak mesti berkaitan dengan kita itu mungkin orang hebat gitu. Tidak mesti. Tapi kesolehan seorang bapak, ketakwaannya, sholat malamnya, puasanya, sedekahnya, itu memberikan pengaruh akan kesolehan anaknya. Dan ini jelas nas. Waliyaqulu qawlan sadida. Ya. Itu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Yang kedua, saya ingin membuka alam pikiran terlebih dahulu tentang dunia pendidikannya. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan satu kisah. Kisahnya terdapat dalam surah An-Naml. Itu kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Saba. Dan di situ Allah mengkisahkan seekor burung, mengkisahkan jin. Ada jin namanya Ifrit ya. Kisah yang kita ambil di sini bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, "Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayatuni muslimin." Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam tahu bahwa Ratu Bilqis atau Ratu Saba itu akan datang ke Palestina, akan datang ke kerajaannya, maka Nabi Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar," artinya wahai seluruh rakyatku, para pembesarku, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya sebelum ia sampai ke sini, sebelum dia masuk Islam ke sini? Karena dikisahkan dalam ayat sebelumnya kan walaha arsyun azim, dan dia memiliki singgasana yang besar. Qala ifritum minal jinni, berkata Ifrit dari kalangan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dia berkata, aku bisa mendatangkan itu singgasana sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Lalu dia menyebutkan skillnya, ya, hard skillnya qawi, soft skillnya amin. Bahwa aku ini adalah orang yang memiliki kekuatan, artinya mampu untuk memindahkan dalam jarak 2000 km. Itu cuma Nabi Sulaiman berpindah dari tempat duduknya. Amin artinya tidak akan dirubah, dalam arti singgasananya seperti yang ada di sana, tidak akan dikurangi, tidak akan diambil sebagian ukirannya atau mungkin emasnya, karena singgasana Ratu Saba itu emas itu. Lalu qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayartada ilaika tarfuk. Dan berkatalah orang yang di sisinya ada ilmu dari kitab, aku bisa mendatangkan itu singgasana sebelum engkau berkedip matamu.
Jadi lebih cepat lagi gitu. Lebih cepat lagi dibandingkan dengan ifrit gitu. Dan para ulama tafsir mengatakan waqala alladzi indahu ilmu minal kitab, ini manusia. Kalau tadi apa? Jin. Ini manusia yang memiliki ilmu. Kalau ifrit jin itu mengambilnya dengan fisik. Dalam arti ifrit itu akan datang ke sana dan diambilnya dengan fisik. Tapi yang disebutkan dalam ayat ini, qala alladzi indahu ilmu minal kitab, ana atika bihi qabla ayartada ilaika tarfu. Ada bidu'a. Tapi ini dengan doa. Disebutkan annahu, bahwasanya dia bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah, berdoa. Ya, di sini berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, bertawasul dengan menyebutkan nama-nama Allah. Sebagaimana kita diajari dalam banyak doa, as'alullahal azima rabbal arsyil azim ayyashfiyahu, Allahumma rabban nasi mudhibal ba's. Ya, doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syarri ma khalaq, ya hayyu ya qayyum, ya rahman ya rahim irhamni ya ghafur ighfirli. Maka dalam ayat ini memberikan satu faidah. Dalam dunia pendidikan itu dimasukkan bahwa bagian terbesar dan terpenting dalam kehidupan adalah doa. Kalau saya mau bikin ini, seberapa besar kekuatanmu? Kalau saya tanya sama guru, seberapa hebat metodamu dalam mengajar, tidak akan lebih besar daripada doa dan kelembutan yang ada dalam hati seseorang untuk merubah manusia. Artinya, orang tua, ibu atau bapak, dalam dunia pendidikan sangat dipengaruhi oleh nilai kasih sayang dan doa yang ada dalam diri kita. Bagaimana kita berharap anak itu menjadi soleh, menjadi soleha. Tidak semata-mata kita memilih sekolah termahal, sekolah terbaik, guru-guru terbaik. Tidak ya. Tidak hanya itu. Tetapi ditentukan, ada kucing. Ya. Tetapi ditentukan dengan apa? Dengan nilai kasih sayang, rahmah, dan bagian yang sangat agung adalah doa. Dan ini tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini pelajaran kedua ya. Karena kita harus merubah mindset cara kita hidup mendidik ya. Ini kedua. Ketiga, yang ketiga, bahwa pendidikan adalah berisikan pemberian informasi, membimbing, mempengaruhi, mengarahkan. Itu artinya pendidikan secara makna yang disebutkan oleh para ahli. Jadi mendidik itu apa? Memberi informasi, mengarahkan, membimbing, ya, memberikan contoh. Itu artinya pendidikan.
pendidikan. Tapi semua nilai pendidikan itu diwasilahi oleh 2 poin terbesar dalam sistem fitrah kehidupan manusia, yang itu terkadang terlupakan oleh dai, guru, orang tua, ibu atau bapak. Karena kebanyakan ketika kita berbicara pendidikan, rata-rata kita hanya bagaimana sesuatu itu bisa disampaikan. Dalam arti disampaikan itu kita bisa berbicara, kita bisa menegur, hanya itu. Sementara lewat apa pesan itu akan sampai, lewat apa contoh itu akan bisa dipahami. Terkadang kita tidak pandai memahami itu. Manusia itu punya 2 komponen yang sangat penting, yaitu logika dan perasaan, yang dinamakan istilahnya adalah an-nadru wal atifiyah. Jadi secara logika dan hati. Saya akan memberikan beberapa contoh di mana kita tahu muallim itu pertama Allah ya, kedua Rasul, ketiga kita ulama, orang tua, guru, muallim. Allah muallim, wa alama adamal asma'a kullaha. Dan Allah sebagai muallim lengkap ya, memiliki sifat-sifat yang sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Lengkap ya. Rabb ya, Al-Malik, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka dikatakan murabbi. Guru adalah murabbi. Rasul adalah muallim. Innama bu'istu mualliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus sebagai muallim. Dan ulama, al-ulama'u warasatul anbiya, salah satunya mewarisi sebagai muallim. Nah, kita lihat bagaimana seorang bapak mampu memberikan pengaruh kepada anaknya. Ucapannya ada pengaruhnya, contohnya ada pengaruhnya. Lewat mana? Kita lihat beberapa hadis. Ada hadis seorang sahabat berkata, "Ma ra'aitu mu'alliman ahsan ta'liman minhu." Ada seorang sahabat yang mengatakan, aku tidak melihat seorang guru yang lebih baik darinya dalam cara pengajarannya. Apa katanya? Kita lihat kasusnya. Kasusnya adalah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan para sahabat. Tiba-tiba ada yang bersin, lalu ada yang berkata, "Yarhamukallah." Ini lagi sholat, ada orang bersin, bersin. Lalu dia berkata, "Yarhamukallah." Maka satu masjid gitu ya, di saat itu menoleh ke dia. Nah, waktu itu belum ada beberapa larangan tentang hukum menoleh itu dalam sholat gitu ya. Sehingga sejumlah para sahabat melihat sahabat itu. Dan sahabat ini terasa terpojokan, artinya seolah-olah akan dikeluarkan dari masjid.
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai salat menghampiri orang tersebut, beliau mengatakan, Inna hadhihi salata la tasluhu fiha kalamun nas. Anta la tukhatibun nas wa innama anta tukhatibullah. Maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya salat ini bukan interaksi dengan manusia, tetapi interaksi dengan Allah. At-tasbih wa takbir wa tahlil. Lalu sahabat itu berkata, aku tidak mendapatkan guru yang sehebat beliau dalam mengajarkan. Beliau mengatakan maka rohani wala syatamani wala darabani. Kata orang itu, beliau tidak menampakkan kebencian kepadaku dan juga tidak mengeluarkan kata-kata cela dan juga tidak memukulku. Nah, lihat di sini Nabi SAW masuk dari dua sisi. Sisi logika, memberikan satu pendekatan logika yang masuk. Salat ini munajat kepada Allah. Artinya Nabi SAW tidak berkata, kamu jangan ngomong kayak tadi gitu kan gitu. Tidak langsung seperti itu. Tetapi mengajak logika berpikir. Yang sesungguhnya manusia itu punya logika. Artinya bahwa dalam diri manusia itu ada fitrah yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Wa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Ada fitrah. Artinya fitrah salimah. Kita juga mengetahui kalau kita akan berkata-kata kepada gubernur, bupati, pasti tidak boleh diganggu dengan telepon, diganggu dengan kita ngomong dengan yang lain, karena kita sedang asik gitu. Masuk logikanya. Tapi dari sisi atifiyahnya, bahwa Nabi SAW pun menyayangi sahabat itu. Kata-katanya, ya artinya di sini kan dikatakan yang dinamakan ya komunikasi verbal non verbalnya menunjukkan kasih sayang. Nah ini kita dalam mendidik anak itu jarang gitu kan. Makanya anak kita kalau ibu senangnya ngomel, kalau bapak senangnya mukul kan gitu. Karena kita tidak pernah melakukan komunikasi. Pokoknya kalau salah, kalau bapak identiknya tangan, kalau ibu identiknya cerewet gitu. Sehingga tidak pernah ada logika sesuatu yang bisa diterima sama anak kita. Contoh yang kedua, kita lihat. Ja'a Arabi fabala fi taifatil masjidi. Ada Arab Badui kencing di pinggir masjid. Artinya di bagian sisi masjid. Sejumlah para sahabat memburunya. Fazajarahun nas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'u hatta yakdibau lahu. Lalu Nabi SAW menegur para sahabat, biarkan dulu sehingga ia selesai kencingnya. Lalu Nabi SAW berkata dengan orang Badui ini, dia memegang bagian dari badan pundaknya, dia berkata, Inna hadihil masajida la tasluhu fihi al-qadaratu wala najasat. At-ta'lim, was-salat, wa dzikrullah, wa qiraatul Quran. Kata Nabi SAW, sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk kotoran dan najis. Masjid ini untuk salat, untuk zikir, untuk ta'lim, untuk baca Quran. Lalu Nabi SAW menegur sahabat yang tadi memburunya. Inna ma bu'istum muyassirina walam tub'atsu mu'assirin. Kata beliau, wahai para sahabat, kalian itu diutus seperti saya diutus. Kalian diutus untuk membawa kemudahan, tidak membuat kesulitan. Nah, apa komentar Arab Badui itu?
Allahumma arhamni warham Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan rahmati Muhammad. Lembut, dimengerti gitu ya. Dan jangan lagi ada yang dirahmati kecuali aku sama dia. Yang galak-galak tadi jangan. Ya, artinya dia tidak mendoakan. Jadi artinya di sini pendekatan. Pendekatan. Ketiga, ini contoh kan. Contoh. Nabi SAW dengan para sahabat lagi duduk. Tiba-tiba muncul seseorang yang mengatakan, Muhammad, aku ingin masuk Islam, tapi izinkan aku tetap berzina. Jadi orang ini senang berzina. Dia ingin masuk Islam, ingin hijrah, tapi tetap berzina. Maka sejumlah para sahabat langsung menegur. Ya mungkin apa-apaan, kayak apa kamu? Ya semacam itu. Tapi Nabi SAW mengatakan, udnu, dekatkan kepadaku ini orang. Itu orang, suruh dekat denganku. Maka orang itu mendekat kepada Nabi SAW, bersimpuh seperti biasa. Ya, artinya dengan lutut didekatkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW melakukan pendekatan logika. Bertanya, engkau punya ibu? Punya. Bibi? Ada. Adik atau kakak perempuan? Ada. Tanya dulu. Dan di sini berbicara tentang aktiviah logika. Kemudian Nabi SAW bertanya, yang mananya? Apakah engkau mencintai ini untuk ibumu? Artinya, bagaimana kalau ada orang yang menzinahi ibumu? Dia berkata, aku jaminannya aku. Artinya, aku siap membunuhnya. Aku adalah jaminannya. Artinya dia tidak senang lah. Sampai ditanya yang lebih jauh darinya. Maka kata Nabi SAW, demikian juga ya, mereka atas dirimu. Kalau kamu tidak menyenanginya, mereka pun tidak menyenangi atasmu. Jadi bagaimana mungkin kamu ingin bebas untuk orang lain tidak boleh untuk kamu. Di sini fitrah salimah. Maka Nabi SAW mendoakan si pemuda itu berkata, dan ini bentuk aktiviahnya. Apa kata beliau? Allahumma gfirlah. Ya Allah ampuni katanya. Wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Doanya 3. Ya Allah ampuni. Ya Allah bersihkan hatinya. Artinya bersihkan, tidak ada lagi keinginan-keinginan ya, untuk merencanakan seperti itu. Dan jaga kehormatan, jaga farajnya. Doa. Maka si pemuda ini mengatakan, demi Allah aku hari ini masuk Islam dan aku tidak akan pernah mendekati pintu itu. Ya. Dari semua kisah ini memberikan satu pelajaran bahwa pendidikan itu bukan sekedar kita memaksa orang bagaimana mereka tahu tentang sesuatu, tetapi perlu pendekatan bagaimana mereka paham tentang sesuatu. Dan orang tua, bapak tentunya harus seperti ini. Bagaimana Nabi SAW mengajari para sahabat dalam kehidupan nyata. Jadi dalam kehidupan nyata. Ini poin ketiga. Keempat. Ini kita berbicara hal-hal yang nyata ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin termasuk juga bukan hanya di majelis seperti ini. Bahkan paradigma berpikir ini harus dimiliki oleh setiap sekolah. Terutama sekolah kita ahli sunnah ya, sekolah. Belajar
itu bukan semata-mata memberikan informasi. Dan belajar tidak semata-mata kita mendapatkan informasi. Tapi belajar adalah pengalaman hidup. Jadi belajar adalah pengalaman hidup. Maknanya begini. Dan bahasa saya ini catat dengan tinta emas ya. Karena poin yang keempat ini sangat penting ya. Ini dalam dunia nyata. Anda belajar bukan nanti akan jadi pengajar lagi. Anda belajar untuk bisa melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, kalau Anda ingin sukses, belajar untuk sukses, jangan belajar dari dosen, tapi belajarlah dalam dunia nyata. Karena dosen terkadang mengajarkan ekonomi, dia tidak pernah berjualan. Bahkan mungkin kita dapatkan banyak trainer kaya, tapi dari hasil trainer, tapi dia tidak pernah satu perusahaan pun. Belajarlah istilah dari trainer, tapi belajarlah sukses dari orang yang pernah sukses. Itu hidupnya. Nah itu belajar. Artinya begini. Antum mengajarkan di rumah, sesuatu yang harus kita pahami bahwa kita tidak hanya akan ngasih tahu anak. Dari mulai tidak tahu abatasa sampai tahu huruf hijaiyah sampai bisa baca Quran. Kita semua tidak semata-mata mengajari anak tentang huruf ABCD. Dari mulai dia tidak tahu sampai dia bisa baca. Kita bukan mengajari anak semata-mata 5 tambah 5 10, 10 tambah 10 20. Tapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah pembelajaran. Ya, pembelajaran. Dan anak kita akan mengambil pelajaran dari semua apa yang kita lakukan di rumah itu. Saya berikan yang sederhana. Silahkan mungkin di sini ada beberapa yang udah jadi manajer. Pak Indra sama yang lainnya gitu ya. Coba buktikan bawahan antum yang rapih dalam kerja itu ditentukan mulai dari mandi yang rapih. Ya, kalau umpamanya disuruh ya antum tugas ke sana ya. Tiba-tiba ada ketinggalan gitu. Biasanya itu kalau mandi bawa odol, bawa sabun, bawa handuk. Kalau udah terbiasa di rumah, handuknya mana? Udah itu buka pintu, baru nanya handuk gitu. Pasti di dunia kerja pun tidak akan lebih dari itu. Gitu. Jadi ustadz, terlambat, ya, kemudian ngajar, lupa bukunya. Gitu. Kenapa? Karena yang dianggap oleh antum belajar itu, ya belajar itu kalau bisa dapat konten definitif ilmu. Kalau ngajar ini bukan belajar gitu. Ya. Saya akan sebutkan sisi lain. Manusia itu tentunya kita ketahui disepakati di dunia kognitif, afektif, psikomotor. Orang yang punya integritas diawali dengan fisik yang sehat itu. Berarti orang tua, kalau kita berbicara pendidikan yang universal, akan jadi ustadz yang sukses, ulama yang sukses, guru yang sukses. Gak mungkin anu geringan wae madamal bisa dakwah gitu nya.
Jadi antum jangan berbicara tentang pendidikan tidak ngajari tentang minuman yang sehat, makanan yang sehat. Kalau yang diminumnya ale-ale gitu, ya maaf ya, kalau tersinggung gitu, yang jualan, nggak mungkin itu akan jadi orang cerdas gitu. Makanannya kok gitu kan. Nggak mungkin. Jadi kalau berbicara pendidikan universal, hatta anak antum hafid gitu. Tapi kalau tidak mampu bagaimana berinteraksi, gimana ngajarinya gitu. Gimana ngajarinnya? Bahkan saya sering mengajarkan begini. Saya ke anak-anak santri, barudak ya. Sia teh kudu diajar sora euy gitu. Sebab mesin hafal ge rada moal kapilih ari sorana kurang alus mah gitu. Jadi saya sering ngajarin, cobalah suara antum dilatih gitu. Supaya bacaan itu didengarnya enak gitu. Karena Abdullah bin Zaid yang mimpi tentang turunnya cara adzan, yang disuruh adzan Abu Mahdurah gitu. Kenapa dipilih? Innaka anda sauta. Kata Nabi SAW, karena engkau itu merdu suaranya gitu. Dalam arti skill itu perlu multi. Tidak bisa orang hanya satu akan sukses dalam kehidupan itu. Ya, termasuk antum bikin SD, kurikulumnya dari pagi sampai sore, yang full day gitu ya. Maaf ini Al-Arabi ya, nggak apa-apa. Tersinggung juga nggak apa-apa. Dari pagi sampai sore, materi aja gitu. Memang akan materi saja nanti anak-anak menghadapi hidup. Ini sekolah mesti direvisi di mana aja gitu. Memang hidup itu hanya materi, ditanya tentang konten ilmu enggak. Kita akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan, berhadapan dengan banjir, pengalaman banjir, pakai definisi enggak kan? Ada orang ninju, pakai definisi, gimana? Definisi kiri? Enggak. Harus bisa berantem. Bener tuh? Supaya kepala antum juga robah gitu ya, ke anak itu. Ngapalkeun we gitu. Keur mati sakola teh geus unggal poe, datang ka imah ge da kudu ngapalkeun deui wae gitu. Apalagi dengan sekarang gitu ya. Itu harus berubah. Harus berubah. Sekolah sistemnya gitu. Nah, dulu dengan sekarang beda ya. Saya akan berikan contoh. Jelas. Saya dulu yang dilahirkan tahun 73 masih merasakan pernah kurang makan, gitu kan ya? Bener tuh? Saya masih di kampung itu nasi dengan singkong, nasi dengan beberapa gitu ya, dengan pisang gitu ya. Bu saya masih seperti itu dulu. Jadi alamnya memang membentuk kita kuat gitu. Tapi anak kita hari ini semuanya beda gitu. Maka pendidikan di sekolah perlu dibikin kurikulum yang membuat anak kita akan kuat gitu. Karena kalau dulu pakai alam kita. Alam gitu. Bagaimana sukses alam sendiri gitu, tanpa dikurikulumkan gitu. Contoh lain, maaf ya. Saya sebagai Abu Qatadah berpikir kreatif, inovatif gitu kan ya. Dari mana? Ya memang kalau ditanya sekolah SD saya, SD, wah nggak ada itu untuk kreatif inovatif. Cuma alamnya membuat kreatif inovatif. Contoh, saya orang Cipatujah, kampung nggak ada kolam gitu. Ingin ikan kemana? Ke laut, ke laut, ke sungai. Tapi untuk kreatif ada. Kalau lagi banjir, nyair itu pakai itu alatnya. Kalau banjir dapat ikan banyak. Mancing, ngejala, pasang bubuk, banyak.
Minimalnya ingin ikan dengan 5 cara. Sekarang anak kemana? Ke pasar aja kan. Jadi kalau sekarang disuruh kemana? Ke perusahaan, dapat tantangan cuma nggak ada bisa inovasi gitu. Yang sekarang, walaupun IP-nya 3 atau apa gitu ya, ijazahnya aja yang hebat itu, otaknya nggak hebat kan gitu. Nah, maksud saya ini kita berubah hari ini. Melihat sekolah, melihat antum di rumah, diajarkan. Jadi yang tracingnya itu hanya materi. Kalau materi hari ini di abah Google juga banyak. Kalau sekolah hanya menyampaikan materi, abah Google juga banyak. Bahkan antum dengan anak akan lebih cepat anak antum ketimbang antum hari ini. Kalau hanya menyampaikan itu, pendidikan. Dan ini abad milenial, artinya kita menghadapinya beda. Ini kenyataan. Kelima, terakhir ya. Sisakan pertanyaan. Kelima, apa sih yang beda hari ini gitu ya? Beda atau enggak? Kontennya tidak beda tentunya ya. Tapi kondisi yang beda gitu ya. Hari ini pendidikan pendekatannya adalah pijakan. Bukan kata-kata tidak boleh, harus begini. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan antum dibilang jangan begini ya, jangan lakukan ini ya, turut gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena logikanya udah maju sekarang, beda dengan dulu. Kalau dulu kan anak-anak jangan main sore ya. Kalau di Sunda teh sareupna gitu. Jangan keluar malam ya, banyak kelong. Tahu nggak kelong? Pokoknya begitulah gitu bahasanya. Taat gitu, takut gitu keluar. Kalau sekarang nggak mungkin. Apa antum bisa melarang anak pakai gadget, pakai HP? Saya kira di rumah antum dilarang, ke teman rumahnya main. Pasti gitu. Karena bagian judulnya itu poin 5 yang paling penting salah satunya. Nah, yang terpenting dalam dunia pendidikan itu adalah memberikan pijakan. Memberikan pijakan. Dan pijakan ini dengan berbagai sisi, sistem pembelajaran, dengan simbol, dengan banyak hal. Tapi pijakan. Ya pijakan begini. Nak kalau makan begini ya, gitu. Sejak awal diberikan pijakan. Cara pegang piringnya, kemana, meletakkan piringnya di mana, ya. Kemudian sebagainya. Pijakan ini kenalkan. HP itu apa? Jangan begini. Kamu jangan pakai HP ayah ya. Gus begitu. Mal payu aja nama gitu. Tidak laku orang tua seperti itu. Semuanya harus diberikan. Apa itu HP? Harus sabar ya. Jelaskan HP ini. Untuk apa? Oh ini. Manajemen waktu. Boleh ya. Kamu pakai HP yang gini aja sampai jam segini. Kalau akan ngambilnya juga beda pendekatannya. Nah, 5 menit lagi ya. Jangan tiba-tiba kadikon Mas Anggus. Nggak begitu lagi gitu. Itu udah bukan zamannya gitu. Pendekatan. Ya. Karena kan tadi abadnya, manusianya berbeda, tobiahnya. Logika berpikirnya udah lain, bukan di masa dulu. Nah, ini mungkin bagian kecil tentang bagaimana hari ini ya, terutama kita berinteraksi dengan anak kita. Dengan sekeliling kita, anak terutama gitu kan. Bagaimana mengarahkan.
Dan tentunya banyak sisi yang kita harus pahami dengan tahapan-tahapannya. Berbicara tentang dunia pendidikan itu sangat luas sekali gitu ya. Ya, barangkali sampai di sini pembahasan kita, dan saya memberikan waktu sedikit bagi ikhwan-ikhwan yang punya pertanyaan lewat tulisan, dipersilakan. Bismillah, ya pertanyaan yang langsung dulu di sini sebelum dari pemirsa. Apa keutamaan duduk di depan atau di pinggir mungkin ya, atau paling depan, yaitu dekat pemateri saat sebuah majelis atau di kelas ya? Oh, tentunya di dalam hadis kan digambarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang yang datang ke majelis ada 3 kelompok gitu kan. Ada yang dia bersegera dan dia berada di paling depan, kemudian ada yang paling belakang, dan ada yang dia pergi berlalu. Dan itu gambaran semuanya kepada rogbah, yaitu berupa keinginan seseorang terhadap ilmu, Ya. Kenapa jujur ana ingin duduk di depan seseorang yang menjadi pemateri, akan tetapi timbul was-was ria. Ya, sebenarnya begini ya. Manusia itu diistilahkan, kalau dalam istilah ilmu bukan nasari gitu. Kalau orang berbuat itu natural, itu akan lebih selamat dari ria gitu. Ya, dalam arti kenapa antum di depan tertarik dengan ilmu, udah aja gitu. Tanpa harus apakah saya ria atau bukan. Karena was-was itu biasanya memang juga dari awal yang orang ria gitu. Kalau tidak ada mah ya secara natural orang yang paling pertama datang dia akan duduk di tempatnya gitu. Karena memang itu yang disyariatkan gitu. Jadi orang yang berbuat dengan secara natural itu lebih selamat. Dari hamba Allah di Cikarang, ya. Izin bertanya dulu, ana bukanlah orang yang soleh. Namun sekarang ana bertobat dan berharap Allah menerima tobat ana. Sekarang ana memiliki anak-anak yang masih kecil. Apakah masih ada kesempatan mereka menjadi anak-anak soleh walaupun dulunya ana bukan anak yang taat kepada, bukan orang yang taat kepada Allah? Insya Allah ya, kalau orang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari semua dosa yang pernah dilakukan, ya. Kemudian ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya anak-anaknya tidak mengambil cerita masa lalunya gitu. Anak-anaknya adalah mengambil cerita setelahnya. Dan kepada anak-anak yang masih kecil, untuk penanya tidak perlu menceritakan bapak mah dulu mah begini, nggak usah ya. Nggak usah. Ya, kalau anak itu tidak pernah tahu bapaknya melakukan sesuatu yang tidak disenangi. Ya, demikian juga sebagian ikhwan tidak perlu ya untuk menceritakan kepada orang lain. Tahu nggak, saya dulu mah suka begini, nggak usah gitu ya. Kalau orang udah bertobat, jangan menceritakan dirinya tentang keburukan, karena muruahnya akan berkurang setelah itu. Artinya kehormatannya bisa berkurang dengan sebab menceritakan. Ya. Saya ingin anak saya mengenal agama dengan Ustaz, anak saya mengenal agama dengan baik. Namun istri saya masih ada pemahaman agama yang belum sempurna. Pertanyaan, mana dulu yang saya dahulukan mendidik agamanya, istri saya atau anak saya? Ya,
Mendidik tentunya tidak bisa kalau pakai jeda gitu. Istrinya sempurna dulu baru nanti anaknya, nggak bisa ya. Ya semuanya dengan tahapannya. Tahapannya pendekatan kepada istri tentunya dilakukan, pendekatan kepada anak dilakukan. Jadi tidak bisa ya dalam arti menyempurnakan istri dulu ya kemudian baru setelah itu mendidik mendidik anak ya. Ya. Tidak mungkin seperti itu. Tapi dilakukan dengan bersamaan, dilakukan dengan bersamaan ya. Kalau ada perbedaan antara sikap ibu dengan bapak, memang itu salah satu poin yang kadang tidak berhasil dalam dunia pendidikan. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Antara sikap bapak dengan sikap ibu ya. Dan cara yang diterapkan oleh bapak dengan ibu itu kalau jomblang terlalu jauh mungkin dalam sikap, memang terkadang juga terjadi tidak bagusnya dalam dunia pendidikan. Nah, oleh sebab itu suami istri perlu bermusyawarah ya dalam mendidik anak ya. Termasuk juga mungkin ketika anak melakukan satu kesalahan, ketika akan menegurnya perlu bermusyawarah. Cara pendekatannya seperti apa agar cara pendekatannya adalah tidak beda antara suami dengan istri ya. Tapi terkadang adanya perbedaan, jika itu menjadi satu keindahan, itu diperlukan dalam hal-hal tertentu ataupun dalam sikap-sikap tertentu ya, seperti mungkin bapaknya tegas gitu, tapi ibunya merangkul, tapi jangan di waktu yang sama gitu. Jangan di waktu yang sama sehingga anak memahaminya berbeda gitu. Ya. Dan tidak dipahami oleh anak kontradiktif gitu, kontradiktif. Ya, tetapi itu diperlukan dalam hubungan mendidik anak ya, suami istri. Itu lagi. Izin menyampaikan pertanyaan, bagaimana pendidikan anak yang sudah dewasa agar mereka mau menerima hal-hal yang positif, hidayah sunnah, sedangkan anak-anak kita ini sudah terlanjur bergaul dengan teman-temannya, mereka masih belum menerima hidayah. Sebab kita sebagai orang tua dapat hidayahnya ketika anak-anak sudah besar, dewasa. Mohon pencerahannya. Ya, tidak diragukan lagi, kita mengetahui bersama bahwa pendidikan itu yang terbaik adalah dari masa kecil kan gitu. Pendidikan ini, karena pendidikan ini dalam makna lugawi, pendidikan kan robba ya, rubu itu dalam arti mengembangkan. Ada istilah dalam pepatah kan, ata'allumu fisigori kanakshi alal hajari. Jadi belajar atau mendidik sejak dini itu bagaikan mengukir di atas batu. Lebih akan kuat gitu, lebih akan kuat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Lalu beliau menyebutkan di antara yang 7 itu apa? Syabun nasya'ah fi ibadatillah. Jadi 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah di yaumul qiyamah, salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam taat kepada Allah. Itu dalam istilahnya. Kemudian ada istilah gitu ya. Ada istilah, tapi jangan takut untuk penanya itu. Ada istilah, siapa yang tidak ingin direpotkan oleh anak ketika kecil, maka siap-siaplah untuk direpotkan ketika anak udah besar. Artinya, bagi kedua orang tua, bagi kita bersama, ibu atau bapak, itu harus siap direpotkan oleh anak ketika kecil. Yang mana setelah besar akan menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi kita. Dan itu dunia akhirat ya. Kalau antum semua tidak perhatian kepada
makan, minum, pakaian anak ketika kecil. Siap-siaplah ketika antum udah tua, anak-anak tidak memperhatikan antum. Bukan istilah hukum karma. Tapi memang aktivitas anak akan dibentuk sampai tua. Ingat gimana ibu perhatian bapak ketika kecil. Ya, tanpa disuruh pun. Ya, kalau orang tua yang hebat itu tidak mesti anaknya, nak minta ini, minta itu. Anak yang hebat pasti punya pengalaman dari ibunya, akan mengasih apapun yang diminta ibunya tanpa harus diperencanakan. Masalah akhirat sama kan. Kalau sejak kecil udah terbiasa sholat dan sebagainya, udah besar biasa sholat kan. Maka ini istilahnya apa? Siapa yang tidak ingin direpotkan di masa kecil, maka siap-siaplah direpotkan ketika dia besar kan. Ini dalam arti perlu bagi kita untuk mendidik anak sejak dini, sebagaimana hadis-hadis yang tadi. Dan pahalanya sangat besar sekali kan. Dalam hadis dikatakan, tidaklah seseorang dianugerahi 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan, kemudian dia memberi pakaian, memberikan tempat tinggal, dan mendidiknya dengan baik, kecuali akan memasukkan dia ke surga dan menyelamatkan dia dari api neraka. Pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Ya. Adapun sebagian di antara kita yang mungkin konsentrasi kepada agama itu baru besar, udah tua gitu, paham, ya, urgensi memahami Islam, memahami sunnah, ya, dengan istilah kita mungkin hijrah menyempurnakan agama itu udah pada tua, anak-anak udah besar, ya, sama mungkin ya, seperti bapaknya kan itu. Tapi ketika bapaknya mendekat kepada agama, anaknya susah, atau bahkan mungkin terkadang suaminya lebih dulu, istrinya masih jauh, ya. Terkadang istrinya lebih dulu, suaminya terbelakang, ya, dalam arti dekat kepada agama. Bagaimana? Ya, resiko yang harus ditanggung oleh kita. Bagaimana? Ya, tadi kita banyak doa kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama, ya, qulubul ibad baina asabihi rahman yuqallibu ma yasha. Sesungguhnya hati manusia itu berada di atas 2 jemari-jemari Allah. Allah yang akan membolak-balikan. Dalam arti Allah yang akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk, ya. Makanya dalam khutbah hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi tidak ada satu khutbah hajah ataupun tahmid yang terbaik melebihi tahmidnya ini, karena ini jami' mani, ya, mengkumpul. Yaitu apa? Diawali dengan memuji Allah atas semua keagungan Allah dan nikmat Allah. Kemudian apa? Lihat di sini, istighfar dulu. Jadi mengajarkan istighfar dulu. Kenapa? Karena semua perkara setelah dosa itu tiada dan setelah kita itu istighfar kepada Allah, maka semuanya adalah kebaikan setelahnya. Sebagai penutup kita lihat dalam surah Nuh, ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdikum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu kan jelas. Kemudian apa? Wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina, min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa dan buruknya amal, gitu kan. Buruknya amal. Kemudian disebutkan hidayah, ya. Artinya di sini apa? Penanya, kita istighfar kepada Allah dari semua apa yang kita lalai sebelumnya. Kemudian kita muwajahah kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah adalah milik apa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesannya punya kesabaran, ya. Jadi begini, kalau kita juga punya proses untuk hijrah,
maka demikian anak kita juga pasti akan ada prosesnya untuk apa? Untuk hijrah itu. Ya. Kalau kita juga paham itu dengan pendekatan banyak orang kepada kita, kenapa kita ingin istri kita hijrah, anak kita hijrah tanpa proses? Gitu. Nah itu tidak adil namanya. Ya, jadi orang tua juga ya lakukan pendekatan. Ambil pengalaman, saya dulu paham karena dikasih tahu ini atau diingatkan hal-hal ini. Ya kepada anak juga coba kita lakukan pendekatan-pendekatan itu. Jadi bukan hanya berbicara, aduh saya mempunyai anak begini, aduh anak saya mempunyai begini. Cuma begitu maka ada solusinya gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini barangkali kajian kita di malam yang berbahagia ini, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan tadi adalah bentuk pengalaman-pengalaman dalam dunia pendidikan yang itu perlu nyata dalam kehidupan kita ya. Insya Allah kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.